Selamat datang kembali di channel Kisah Nyata. Di episode sebelumnya kita telah menceritakan kisah awal permulaan semesta sampai keturunan Nuh. Kali ini kita akan menceritakan kisah dari versi Alkitab. Ini dia episode 2 kisah Abraham. Kisah ini menceritakan seorang laki-laki yang bernama Abraham yang tinggal di antara orang-orang penyembah berhala. Abraham tidak percaya bahwa berhala adalah Tuhan. Abraham tahu bahwa Tuhan adalah Sang Khalik dan tidak mungkin disembah melalui berhala. Tuhan berkata kepada Abraham, "Tinggalkanlah tempat penyembahan berhala ini, tinggalkanlah semua keluargamu dan kampung halamanmu, dan aku akan menunjukkan tempat tujuanmu. Aku akan membuat keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati orang yang memberkatimu, dan mengutuk orang yang mengutukmu, dan karenamu semua bangsa yang ada di bumi akan diberkati." Apakah Abraham adalah juru selamat yang dijanjikan Tuhan yang akan mengalahkan dosa dan kematian? Abraham tahu bahwa suara yang didengarnya pasti suara Tuhan. Jadi dia mematuhi suara itu walaupun tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia tahu bahwa dia akan meninggalkan tempat penyembahan berhala itu dan mengikuti Tuhan yang hidup. Hal itu cukup untuk Abraham, tetapi dia membawa keronakan laki-lakinya yang bernama Lot bersama dengan dia. Perjalanan Abraham sampai ke tanah Kanaan di mana keturunan Ham tinggal. Sekarang tempat itu disebut Palestina. Di situ Tuhan berkata kepada dia, "Abraham, berjalanlah dari satu batas ke batas yang lain. Aku akan memberikan seluruh tanah Kanaan ini kepada keturunanmu. Aku akan memberimu keturunan yang tak terhitung banyaknya, seperti debu tanah di bumi. Sarah, Tuhan berkata kepadaku bahwa kamu akan mempunyai anak, walaupun sudah tua. Kamu tahu bahwa sampai sekarang aku tidak bisa melahirkan anak, dan usia untuk melahirkan sudah lama berlalu. Bagaimana aku bisa melahirkan anak? Itu kata Tuhan." Sementara Abraham mengembara di tanah Kanaan, sekali-sekali dia mempersembahkan kurban darah kepada Tuhan. Seperti Habel, persembahan Abraham dipersembahkan dengan iman karena dia tahu bahwa dia orang berdosa yang layak dihukum mati. Domba yang dikurbankan tidak bisa menghapus dosa, tetapi ketika Tuhan melihat iman Abraham yang ditunjukkan melalui kurban itu, Tuhan menutupi dosa Abraham. 10 tahun kemudian, Abraham, 10 tahun yang lalu kamu berkata bahwa Tuhan berkata bahwa aku akan melahirkan anakmu. Aku sudah berumur 75 dan kamu 85. Kita makin tua tetapi masih belum punya anak. Tidak lama kemudian kamu akan terlalu tua untuk memberikan keturunan. Apakah kamu yakin bahwa Tuhan yang mengatakannya? Aku pasti yakin bahwa Tuhan berkata kepadaku, tetapi aku tidak mengerti waktu yang dipilihnya. Tuhan berkata keturunanku akan menjadi bangsa yang besar, tetapi yang aku punyai hanya tubuh yang tua, istri yang tua yang sudah lewat masa melahirkan dan sekelompok domba yang besar-besar. Kata Tuhan kepada Abraham, "Jangan takut Abraham, akulah perlindunganmu dan pemberi ganjaranmu yang besar." Abraham berkata, "Ganjaran apa yang akan engkau berikan kepadaku sementara aku tidak mempunyai anak?" Jawab Tuhan kepadanya, "Kamu dan Sarah akan mempunyai anak." Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, lihatlah bintang-bintang itu. Bisakah kamu menghitung bintang-bintang itu? Seperti bintang-bintang itu, keturunanmu akan sebanyak itu, tidak bisa dihitung." Jawab Abraham, "Aku percaya semua yang engkau katakan pasti akan terjadi. Karena kamu percaya kepadaku, aku akan menganggap imanmu sama dengan kebajikan. Yakinlah bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di tanah yang tidak mereka miliki. Setelah penderitaan mereka sebagai budak selama 400 tahun, aku akan menghukum bangsa itu yang memperbudak mereka dan mereka akan meninggalkan tanah itu dengan kekayaan besar. Kemudian mereka akan kembali ke sini dan mendiami tanah ini." Mana janji tentang anak itu? "Setiap hari aku makin tua. Tidak lama lagi kamu akan terlalu tua untuk memberikan keturunan. Abraham, aku tidak akan sanggup melahirkan anakmu." Budaya di sini membolehkan hambaku, Hagar, melahirkan anakmu untukku. "Abraham, ketahuilah bahwa inilah kesempatan yang terakhir untuk kita mempunyai anak. Sebelum terlambat kamu harus menghampiri hambaku. Anak yang akan dilahirkan ialah keturunanmu yang dikehendaki Tuhan. Apakah kamu punya rencana lain untuk menjadi bangsa yang besar?"
Kata Sarah, tidak ada cara lain. Abraham tidak mendoakan hal itu. Dia melupakan janji Tuhan dan mengikuti perkataan istrinya. Beberapa bulan kemudian, Hagar berkata, "Aku akan melahirkan anak Abraham." Ketika Hagar tahu bahwa dia mengandung anak Abraham, Hagar menjadi sombong dan meremehkan Sarah. Sarah menjadi tidak bahagia karena dia cemburu. Hagar dipaksa Sarah bekerja keras. Sarah memperlakukan Hagar dengan tidak ramah. Tuhan tidak bermaksud untuk mengambil lebih dari satu istri atau mempunyai anak dari orang selain istrinya sendiri. Kalau selesai bawa air, belah kayu bakar itu, kata Sarah. Dan Hagar merencanakan untuk melarikan diri. Hagar melarikan diri dari Sarah, pergi ke padang belantara. Ketika Hagar sangat lelah dan tidak bisa berjalan lagi, dia jatuh karena kelelahan. Tuhan melihat Hagar dalam keadaan yang sulit dan berkata kepadanya, "Hagar, kembalilah kepada Sarah dan tunduk kepadanya. Kamu akan melahirkan anak laki-laki dan kamu akan menamai anak itu Ismail." Nama itu berarti Tuhan mendengar. Ismail akan mempunyai banyak keturunan, lebih banyak dari yang bisa dihitung. Ismail akan menjadi orang liar. Dia akan selalu saling bertengkar dengan semua orang lain. Dia akan selalu tinggal dekat saudaranya. Hagar kembali ke Sarah dan kemudian anaknya lahir. Tuhan berkata kepadaku bahwa karena anak ini anak Abraham, keturunannya akan menjadi banyak bangsa. Ismail adalah asal mula bangsa-bangsa Arab. Abraham berumur 86 tahun ketika Ismail dilahirkan. Tidak lama sesudah kelahiran Ismail, Abraham sudah terlalu tua untuk memberikan keturunan. Apakah Ismail adalah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Tetapi Tuhan berkata anak yang dijanjikan itu akan datang melalui Sarah. Bagaimana Tuhan bisa memenuhi janjinya kalau Abraham dan Sarah dua-duanya terlalu tua untuk mempunyai anak? Ketika Ismail berumur 13 tahun dan Abraham berumur 99 tahun, Tuhan berbicara kepada dia lagi. "Abraham, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Taati semua perkataanku dan jangan berdosa seperti sudah aku katakan. Aku akan membuat keturunanmu banyak sekali dan keturunanmu akan menjadi banyak bangsa. Aku akan menetapkan janjiku dengan kamu dan kemudian dengan keturunanmu. Aku akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunanmu sebagai milik selama-lamanya. Sarah akan hamil dan melahirkan anak laki-laki seperti yang kujanjikan. Anak itu adalah anak yang akan menjadi asal mula banyak bangsa." Hahaha. Bagaimana mungkin? Aku sudah berumur 99 tahun dan Sarah berumur 89 tahun. Badanku sudah tak berdaya. Kami tidak bisa mempunyai anak. Biarlah Ismail menjadi anak yang engkau janjikan. Tidak, seperti yang kukatakan dari awal, kamu dan Sarah akan mempunyai anak dari darah dagingmu sendiri. Janji mengenai berkat akan diteruskan melalui dia, tidak melalui Ismail. 1 tahun lagi Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Mungkinkah itu? Ya, Tuhan yang menciptakan tubuh manusia pasti sanggup memberikan kehidupan baru kepada 2 orang yang hampir mati seperti aku dan Sarah. Pasti Tuhan bisa. Beberapa hari kemudian ada 3 orang yang datang dari gurun. Mereka tidak kelihatan seperti sudah berjalan jauh, juga tidak kelihatan seperti orang dari daerah itu. Mereka kuat, percaya diri, dan masih muda. Abraham melihat mereka mendekati dia, dan Abraham tahu mereka berbeda dari orang lain, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka bukan dari dunia ini. 2 dari mereka adalah malaikat yang baik, dan yang ketiga adalah Tuhan sendiri. Tuhan menampakkan diri dalam bentuk yang bisa dilihat seperti manusia, supaya dia bisa bercakap-cakap dengan Abraham. Abraham pergi menjumpai mereka. "Abraham, istrimu Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Aku sangat tua dan Abraham lebih tua lagi. Mungkinkah aku bisa bergairah lagi?" Mengapa Sarah tertawa ketika Tuhan berkata bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak? Aku tidak tertawa. Kamu memang tertawa. Kamu tidak percaya. Apakah ada yang mustahil untuk Tuhan? Aku akan datang lagi pada saat yang tepat untuk kehamilan, dan kamu akan mempunyai anak. Apakah seharusnya aku memberitahu Abraham tentang yang akan aku lakukan? Abraham akan mempunyai banyak anak cucu dan dia akan mengajar mereka untuk mematuhi aku. Ya, dia perlu tahu. Dosa-dosa orang Sodom dan Gomora sudah sangat jahat. Aku akan menghancurkan semua orang yang ada di kedua kota itu, yaitu laki-laki, perempuan, dan semua anak. Bagaimana ya?
Keponakanku dan keluarganya tinggal di sana. Bukan sifat Tuhan memusnahkan orang benar bersama-sama orang jahat. Bagaimana kalau ada 50 orang benar di salah satu dari kota-kota itu? Apakah engkau akan menyelamatkan seluruh kota itu demi orang benar itu? Aku tahu bahwa engkau akan menghakimi dengan adil. Kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Aku hanya dibuat dari tanah liat, tidak layak berbicara kepada Tuhan, tetapi bagaimana kalau hanya ada 45 orang benar? Akankah engkau menghancurkan kota itu karena kurang 5? Kalau ada 45 orang benar, kota itu tidak akan kuhancurkan. Aku tidak akan menghancurkan kota itu kalau ada 40 orang benar. Jangan murka kepadaku, tetapi bagaimana kalau ada 30? Aku tidak akan menghancurkan kota itu kalau ada 30. Bagaimana kalau ada 20? Aku tidak akan menghancurkan kota itu kalau ada 20 orang benar. Mohon jangan marah, aku minta hanya satu kali lagi. Bagaimana kalau hanya ada 10 orang benar di salah satu dari kota-kota itu? Akankah engkau menghancurkan kota itu? Tidak. Kalau aku bisa menemukan 10 orang benar, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Kalau engkau tidak bisa menemukan 10 orang benar, tolong peringatkan keponakanku Lot. Kami akan mengunjungi dia nanti malam. 2 malaikat itu pergi ke kota itu dan berjalan melewati rumah Lot. Wah, ini keterlaluan, lebih jahat dari yang kusangka. Sekarang aku memahami alasan untuk menghancurkan seluruh kota ini, bahkan anak-anak dan binatang-binatang. Hai, jangan menginap di jalan karena tidak aman. Masuk ke sini dan bermalam di rumahku. Hei, mereka cakep sekali, kita akan memberitahukan mereka kepada teman-teman kita. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan melanjutkan ceritanya di next video. Tetapi supaya kalian tidak ketinggalan, silahkan di-subscribe dan nyalakan loncengnya supaya ada pemberitahuan kalau kami sudah mengupload videonya. Terima kasih telah mengeklik dan menonton video ini. Sampai jumpa lagi.